Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok 1 kelas A6A. Hari ini kami akan membantu kalian mempelajari instrumentasi spektrofotometri UV Dan pemanfaatannya dalam bidang farmasi. Spektrofotometri UV adalah teknik yang sangat penting dan banyak digunakan dalam analisis kimia, biologi, dan farmasi. Dengan teknik ini, kalian dapat mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu senyawa dalam larutan berdasarkan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Kalian juga dapat mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa-senyawa yang ada dalam sampel seperti obat-obatan yang beredar di pasaran. Apa saja bagian-bagian dari spektrofotometer UV-VAH? Bagaimana cara kerjanya? Apa saja aplikasi dan manfaatannya dalam farmasi? Mari kita pelajari bersama-sama di video ini. Spektrofotometri UV-VAH adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh suatu sampel pada rentang panjang gelombang UV 200 sampai 400 nanometer dan visible 400 sampai 800 nanometer. Prinsip kerja spektrofotometri UV-VAH didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya oleh suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut dan panjang lintasan cahaya. Dengan kata lain, semakin pekat larutan, semakin banyak cahaya yang diserap. Untuk mengukur absorbansi cahaya oleh suatu sampel, spektrofotometri UV-VAH menggunakan alat yang disebut spektrofotometer UV-VAH. Berikut adalah gambaran alat dari spektrofotometer. Jadi dalam alat ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu spektrometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Nah, spektrofotometer ini memiliki bagian-bagian instrumentasi, yaitu bagian-bagian spektrofotometer UV-VAH. 1. Sumber cahaya. Dalam alat ini terdapat sumber cahaya, yaitu lampu hidrogen atau deuterium yang digunakan untuk pengukuran UV ultraviolet. Selain itu terdapat sumber cahaya yang bersumber dari lampu tungsten yang biasanya digunakan dalam pengukuran visible. 2. Monokromator. Monokromator adalah bagian dari spektrofotometer yang berfungsi untuk memisahkan cahaya dari sumber cahaya menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang dapat diatur. 3. Kuvet, yang berfungsi sebagai wadah sampel yang akan dianalisis. 4. Detektor, yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan atau yang terabsorpsi oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Ini nih skema dari spektrofotometer UV-VAH. Oh ya, sebelumnya spektrofotometer UV-VAH ada yang sumber cahayanya single beam dan double beam ganda. Pada skema UV-VAH single beam, sinyal pelarut dihilangkan terlebih dahulu dengan mengukur pelarut tanpa sampel. Setelah itu larutan sampel dapat diukur. Oke teman-teman, sudah dijelaskan mengenai spektrofotometer UV-VAH single beam. Nah, sekarang kita akan membahas spektrofotometer UV-VAH double beam atau yang sumber cahayanya ganda. Pada UV-VAH double beam ini larutan sampel dimasukkan bersama-sama dengan pelarut yang tidak mengandung sampel. Alat spektrofotometer UV-VAH double beam ini sangat praktis, mudah digunakan, serta memberikan hasil yang optimal. Adapun penjelasan skemanya sebagai berikut. 1. Lampu ini merupakan sumber cahaya. 2. Sumber cahaya ini akan masuk ke dalam monokromator. 3. Kemudian oleh beam splitter atau pemecah cahaya-cahaya akan dibagi menjadi dua, ada yang masuk ke referensi pelarut dan ada yang masuk ke sampel. Nah, masing-masing sumber cahaya akan ditangkap oleh masing-masing detektor, kemudian diteruskan dan diubah menjadi arus listrik. 4. Dan rasionya atau hasilnya akan tertera pada visual display. Bagi kalian yang ini mengetahui gimana sih alat dari spektrofotometer UV-VAH double beam, berikut gambar alatnya bisa dilihat teman-teman.
Tahapan awal dalam pengoperasian spektrofotometer UV-Vis. 1. Nyalakan terlebih dahulu stabilizer. 2. Kemudian tekan tombol on di bagian belakang spektrofotometer UV-Vis sehingga display menyala. Sebelum melakukan pengukuran sebaiknya kita tunggu sekitar 30 menit setelah tombol on dinyalakan. 3. Sebelum kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer, sterilkan kuvet terlebih dahulu dengan cara membilas dengan larutan sampel dan diulangi sebanyak 3 kali. 4. Lap bagian luar kuvet dengan tisu dengan cara menempelkan tisu ke dinding-dinding kuvet agar kuvet tidak mengalami goresan. Kuvet ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang sisinya agak buram dan bagian yang sisinya bening. Yang perlu diperhatikan adalah jangan kita sentuh dengan tangan pada sisi bagian yang bening tersebut, namun kita boleh menyentuhnya di bagian yang buram. 5. Isi kuvet dengan aquadet. Untuk pengisian pada kuvet kita tidak perlu mengisinya sampai penuh, namun cukup sampai tanda batas yang ada dalam kuvet tersebut. 6. Buka tutup spektro, letakkan kuvet tersebut ke dalam blanko. Pada saat meletakkan kuvet yang perlu diperhatikan adalah bagian terang dari kuvet harus menghadap ke lubang karena cahaya spektrofotometer UV akan ditembakkan melalui lubang tersebut. 7. Kemudian isi kuvet yang lain dengan larutan sampel dan masukkan di tempat nomor 1. 8. Lakukan hal yang sama untuk sampel yang kedua jika ada. 9. Tutup spektrofotometer secara perlahan. Untuk tahapan pengukuran absorbansi, DLL tentunya disesuaikan dengan pengoperasian masing-masing bertipe spektrofotometer UV-Vis tersebut. Apa aja sih pemanfaatan penggunaan spektrofotometer UV-Vis dalam spektrofotometer sangat penting dalam bidang farmasi karena digunakan dalam analisis obat, farmakokinetik, dan uji mutu obat. Misalnya, dalam analisis obat, spektrofotometer dapat digunakan untuk menentukan kandungan aktif dalam obat, sehingga dapat menentukan dosis yang tepat bagi pasien. Dalam farmakokinetik, spektrofotometer digunakan untuk memahami bagaimana obat berperilaku dalam tubuh, seperti seberapa cepat obat diserap dan dikeluarkan. Sedangkan dalam uji mutu obat, spektrofotometer digunakan untuk memastikan keamanan dan keefektifan obat. Demikianlah video tentang instrumentasi spektrofotometri ultraviolet visible UV VAAS dan pemanfaatan dalam farmasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang teknik analisis yang digunakan dalam bidang farmasi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.